Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perumusan besaran-besaran gelombang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi gelombang dengan melihat simulasi dari gelombang ya. Dari video itu kita bisa mempelajari atau mengetahui apa yang dimaksud arah rambat, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, itu sudah disimulasikan gitu ya. Baik. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu menghitung gelombang ya. Waktu itu sudah bisa menghitung gelombang, yaitu dengan cara melihat bukit dan lembah gelombang ya. Kita tahu bahwa besaran yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap detik begitu ya. Jadi gelombang ini memiliki frekuensi tertentu sehingga bisa, ini lambangnya F ya, lambangnya F, sehingga bisa dituliskan frekuensi sama dengan N dibagi T. N adalah banyaknya gelombang, kemudian T adalah waktu terjadinya gelombang sejumlah N tersebut begitu. Kemudian kebalikan dari frekuensi apa? Kebalikan dari frekuensi seperti halnya pada getaran adalah periode, yaitu periode sama dengan waktu yang digunakan untuk membentuk satu gelombang ya. Kalau pada gelombang itu, jadi T sama dengan T per N ya. Nah, jadi ini kebalikannya. Kalau F sama dengan N per T, kalau T sama dengan T per N, sehingga bisa ditulis begini bahwa frekuensi sama dengan 1 per T gitu ya, atau sebaliknya periode sama dengan 1 per F gitu. Bisa ditulis seperti itu. Nah, bagaimana bukti matematik dari pernyataan ini, dari dua persamaan ini ya? Yang ini F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. Ya, ini tinggal dicoba saja. Coba saja begini ya, bahwa F itu sama dengan N per T. Berarti kalau kita tanya N sama dengan F dikali T gitu ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya. T itu adalah T dibagi N gitu. Kemudian T dibagi N nya diganti dengan ini, F dibagi T, F dikali T, F dikali T. Atas ada T, bawah ada T gitu ya. Tinggal 1 ya, berarti T sama dengan 1 per F. Nah, jadi terbukti begitu ya, bahwa T itu adalah 1 per F. Nah, cara yang juga sama ya untuk mencari F sama dengan 1 per T seperti itu. Kemudian ada pada gelombang itu ada namanya cepat rambat ya. Cepat rambat itu didefinisikan sebagai, nah, cepat rambat ini frekuensi dan periode ya. Ini frekuensi dan periode. Kemudian ini adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai, kalau pada gerak ya, kalau pada gerak lurus kita sempat belajar V sama dengan perpindahan dibagi waktu ya, atau jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu apa? Yaitu jarak yang ditempuh ketika dalam selang waktu tertentu oleh benda yang bergerak. Sebenarnya pada gelombang juga sama ya. Kita ingat gelombang itu kan merambat. Misalnya ini ceritanya gelombangnya merambat dari kiri ke kanan gitu. Nah ya, jadi materialnya tidak bergerak, cuman gelombang ininya kan bergerak ya, si puncaknya bergerak terus ke sana. Nah, untuk sampai di sini ya, kan ini yang pertama kejadian ini, bukit ini awalnya kan dari sini ya, dari sini kemudian ke sana gitu. Untuk sampai ke sini dia sudah menempuh jarak gitu kan ya, dia sudah menempuh jarak sini. Nah gitu. Kemudian waktu yang diperlukan dari sini ke sini itu berapa gitu.
ini jarak yang ditempuh oleh gelombang. Kemudian dari sini ke sini itu adalah T-nya juga ya. Dari sini ke sini ini T-nya berapa? T-nya berapa? Nah, untuk sampai membentuk bentuk gelombang seperti itu. Nah, berarti kalau jarak kalau seperti ini berarti tinggal kita hitung jaraknya berapa, yaitu jarak ini panjang berapa gelombang nih, 1, 2, 2,5 gelombang gitu ya. Nah kemudian nanti T-nya berapa ya tinggal dibagi gitu. Yang lebih mudah itu dengan satu gelombang. Nah, kalau satu gelombang bagaimana nih? Nah begini ya, ini adalah bentuk satu gelombang. Nah misalkan untuk bisa sampai ke sini terjadi begini ya, dari sini ke sini, dari mula-mula sampai terjadi bentuk lengkap seperti ini. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang ini S. Nah panjang ini itu disebut sebagai panjang satu gelombang gitu ya. Kemudian dari sini ke sini T-nya berapa ya, T yang diperlukan dari sini ke sini untuk membentuk satu gelombang itu kita kan sudah menyebut sebagai periode begitu. Jadi kita dapat merumuskan bahwa cepat rambat gelombang itu ya, cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi periode gelombang ya, seperti itu. Nah, atau karena periode adalah 1/f ya, jadi secara matematis kalau T-nya diganti 1/f jadi gimana nih? V sama dengan lambda dibagi T-nya ganti 1/f, 1 dibagi f. Jadi lambda dikali ini ke atas kan ya, naik, lambda dikali frekuensi. Jadi kita bisa menyatakan juga bahwa kecepatan atau cepat rambat gelombang lambda dikali frekuensi begitu. Nah itu adalah perumusan dari besaran-besaran gelombang. Ada sekali lagi, ada frekuensi, kemudian ada periode, kemudian ada apa namanya, ada cepat rambat gelombang ya. Kalau ini pada ini ya, pada gerak ya, pada gerak lurus itu hanya sebenarnya hanya lambangnya saja yang berbeda gitu ya. Kemudian ada cepat rambat gelombang. Kemudian seperti yang saya sampaikan di depan, yang terpenting juga harus mampu menghitung banyaknya gelombang ya. Oke, kalau misalkan kita coba ya, misalkan saya punya gelombang seperti ini. Nah, itu berapa gelombang nih? Ini kesetimbangannya. Berapa gelombang? Ini adalah setengah gelombang ya. Karena kalau digambar lengkap kan ke sini, ke atas, lengkap sini. Nah, ini kan 1. Nah, kalau segini berarti setengah. Kemudian kalau ini berapa gelombang? Ini seberapa gelombang? Nah, ini jelas karena ada satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Kita boleh menghitung satu gitu ya, satu bukit, satu lembah, atau bisa dengan cara lain untuk menyatakan satu gelombang. Misalkan caranya begini, dibagi saja, bagi 2, kan ini setengah ya. Kalau bagi 2 kan jadi 1/4 ya. Kemudian ini juga bagi 2. Sehingga satu gelombang ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar gitu. Sehingga ini boleh dibilang 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4 sama dengan 1 gelombang gitu ya. Oke, kalau begini gimana nih? Begini. Nah, itu berapa gelombang? Nah, ini kalau digambar lengkap kan gini ya. Nah, cuma ini digambar setengahnya gitu. Berarti kita bagi 2 pakai cara yang dibagi. Kita bagi 2 bagi 2. 1, 2, 3. Berarti ada 3/4 gelombang. Nah, kalau begini gimana nih? Nah, ini berapa gelombang nih? Ada berapa gelombang? Bisa seperti ini, 1, 2, 1/4 ya. 2 1/4.
nih 2 1/4 atau 2 kali 4 8, 8 kali tambah 1 9/4. Coba dengan cara dibagi, bagi 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2. Nah ini memang setengahnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ini ada 9/4 gitu ya. Maaf ketutup tadi ya, ini 9/4. Sekali lagi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini 9/4. Itu ya cara menghitung gelombang, kemudian perumusan gelombang. Ini ingat. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh soal. Baik, di sini saya sudah punya sebuah soal ya. Ada soal, cuman biasanya itu tidak ada garis ini kan ya. Nah, itu tidak masalah bahwa bentuk gelombang ini diletakkan dalam sebuah sistem sumbu ya, sumbu horizontal itu dalam detik. Kemudian ini sumbu Y-nya itu dalam sentimeter ya. Nah, kita coba saja kita kerjakan pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya, tentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Baik, untuk menghitung jumlahnya seperti yang tadi ya. Kalau yang sudah bisa dengan cara ini 1,5 ya. Oke, berarti yang A jawabannya ya N-nya adalah 1,5 atau 3/2 atau 1,5 gitu ya, gampang ya. Sombong amat. Atau dengan kalau ingin dengan cara yang tadi, atas bagi 2, lembah bagi 2, bukit bagi 2. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Yaitu 6 ya, 6/4. Langsung saja 6/4. Atas bagi 2 3, bawah bagi 2 2, 3 bagi 2 1,5. Sama saja ya. Itu. Kemudian yang kedua apa nih? B ya. Yang kedua, amplitudo gelombang. Amplitudo itu ingat simpangan terjauh dari kesetimbangan. Lihat puncaknya. Ini kan namanya puncak. Ini puncak gitu ya. Ini dasar ya. Ini yang disebut puncak, ini dasar. Ini bukit, ini lembah, ini bukit ya. Puncaknya berapa nih tingginya? Ya 2 ya, 2 cm. Oh, berarti amplitudonya 2 cm. Begitu ya. Kemudian berapakah periode gelombang? Periode gelombang itu lambangnya apa? T ya. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Mana satu gelombang? Ini satu gelombang. Nah, satu gelombang berapa? 1,5. Gampang ya. 1,5. Atau boleh nggak ngitungnya dari, misalnya dari sini. Saya ingin ngitungnya satu gelombangnya dari sini. Boleh-boleh saja ya. Satu gelombang misalnya ini 0,75, ini satu gelombang segini kan, bukit lembah bukit, berarti dari 0,75 ke 2,25. Tapi kalau ini jangan ditanya berapa periodenya, jangan 2,25 karena mulainya tidak dari 0, mulainya dari 0,75. Jadi kalau ditanya, kalau untuk menghitung periodenya ya tinggal dikurang 2,25 ya, 2,25 dikurangi 0,75 gitu. Berapa hasilnya? Ya 1,5 sama ya. Jadi mau menghitung dari manapun banyaknya gelombang itu boleh-boleh saja. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oke, kemudian yang mana lagi? D ya. Ya kita kerjakan yang D. Yang D apa? Berapakah panjang gelombang? Ya, panjang gelombang berarti dimensi ya. Panjang jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Ya. Coba lihat di sini ada petunjuk dari B ke C ya. Dari B ke C ini adalah 12 cm. Oke, B ke C itu berapa gelombang? Ini adalah setengah karena bukit saja ya. Lembah saja. Setengah gelombang, atau dengan kata lain ini adalah setengah lambda. Berarti ini adalah setengah lambda. Oke, setengah lambda sama dengan berapa? 12 cm. Berarti lambdanya gimana? Ya tinggal ini pindah ya, setengah pindah ke sana ke kanan karena ini perkalian, di sini jadi pembagian. Nah, 12 bagi setengah tinggal naik saja. Ini 2 kali 12 gitu ya. Berarti
12 dikali 2 dibagi 1 gitu. Berapa nih? 24 cm. Jelas ya? Nah, jelas saja ini. Lihat. Ini setengah lambda 12. Oh, berarti kalau satunya berapa? Ya tinggal kali 2, berarti 12. Berarti dari sini ke sini itu 12 cm. Jadi ini 12 cm, ini 12 cm, ini 12 cm. Jadi kalau ditanya dari sini ke sini berapa? Berarti 36 ya. Karena ini 12 tambah 12 24 tambah 12 36 itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah cepat rambat gelombang? Ingat cepat rambat gelombang tadi sudah ya, V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi periode. Maaf. Nah, ini rumusnya ya yang sudah tadi kita buat. Pakai yang mana nih? Yang mana saja dua-duanya benar. Oke, kita kalau ditanya yang pertama misalkan lambda ada, lambdanya sudah ada ya. Mana ini yang kita hitung. Nah, frekuensinya belum ada gitu. Di sini lambda ada. Kemudian periode ada. Ini periode nih sudah kita hitung. Jadi boleh kita gunakan yang kanan ya. Berarti V sama dengan lambda 24 periode 1,5. 1,5 itu berapa? 3/2 ya. 3/2 sama ini mana yang naik? Yang naik nih yang di bawah tentunya ya, yang ini nih 2 kali 24. Berarti jawabannya adalah 24 dikali 2 dibagi 3. Oke, 24 bagi 3 berapa? 8. 8 kali 2 16 cm per second. Maaf ya, 16 cm second. Kenapa 16 cm? Kan ininya masih senti gitu. Kemudian yang ke berikutnya yang F ya. Yang F. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Nah, jumlah gelombang dalam 2 menit berarti kalau jumlah gelombang itu N ya. Berapakah N dalam 2 menit? Kalau N dalam 1 detik, nah, N dalam 1 detik jumlah gelombang setiap detik ya itu adalah frekuensi ya. Ingat ada persamaan ini, frekuensi sama dengan N dibagi T. Karena kita tidak punya frekuensi ya, atau ini yang kedua adalah periode adalah T dibagi N ya. Kita pakai yang mana? Kalau frekuensi kita belum punya ya, ini belum punya nih, berarti kita pakai yang ini ya, karena periode kita sudah punya nih 1,5 ya. Jadi jumlah gelombangnya berapa nih? Oke, kalau ditanya, jadi begini nih, kalau ditanya jumlah gelombangnya berarti ini ke sini, T ke sini ya, tukar tempat, berarti N sama dengan T dibagi T besar. Itu untuk menghitung banyaknya gelombang. Nah, pertanyaannya, jika jumlah gelombangnya 2 menit itu berapa detik ya? Iya, betul. 2 menit itu adalah 120 detik gitu. Jadi jumlah gelombang ketika T-nya 120 berarti N sama dengan 120 dibagi T periode. Periodenya adalah 1,5. 3/2. Oke, kita pindah ya. Pindah ke sini deh. Nah, gitu. Berarti N sama dengan 120 gitu ya. Dibagi 3/2, saya tulis ulang kembali. Nah, ini kan duanya naik ke atas ya. 2 naik ke atas kali ini gitu. Berarti jadi gimana? N sama dengan 120 dikali 2 dibagi 3 ya. 12 bagi 3 kan 4 ya. Nah, hilang. Berarti 40 kali 2 80 gelombang. Jadi selama 2 menit akan terjadi 80 gelombang. Mana 2 menit? Ini jauh ya. Ini baru 2,25 mungkin di sini ya. Kalau kita hitung banyaknya gelombang itu pasti 80 gelombang gitu.